Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep dasar statistik. Apa itu statistik? Statistik ekonomi berkaitan dengan data numerik tentang tenaga kerja, produksi, harga, jumlah uang yang beredar, dan lain-lain. Menurut Sri Mulyono, statistik adalah pengumpulan, penyajian, analisis data numerik untuk membuat kesimpulan dan keputusan dalam keadaan ketidakpastian, baik di bidang ekonomi, bisnis, ilmu pengetahuan, yang lain. Statistik dibagi menjadi dua bagian, ada statistik deskriptif dan statistik inference. Statistik deskriptif akan kita bahas, kita upas semuanya ke mata kuliah statistik 1. Untuk statistik inference berarti yang statistik 2. Bagaimana tentang ruang lingkup statistik? Ruang lingkupnya hampir terdapat di setiap bagian ilmu pengetahuan, baik ekonomi dan bisnis, teknik dan mekanika, sipil, sosial dan budaya, pemerintah, komputer, psikologi, maupun matematika dan pengetahuan alam. Kita coba melihat bahwa bagaimana jenis-jenis dari statistik, di mana dibagi menjadi dua, statistika deskriptif. Ini yang akan kita bahas nanti untuk semester ganjil. Nah, di mana di sini ada statistik deskriptif itu adalah mulai dari penyajian data, membuat data mentah menjadi dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Adanya ukuran pemusatan, mean, median, modus, ukuran penyebaran. Nah, ini ada standar deviasi. Ada juga angka indeks dan deret berkala. Untuk induktif atau inference, jadi mulai dari probabilitas, metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesis, regresi dan korelasi, dan statistik non-parametrik. Ada beberapa pengujian di dalamnya. Apa hubungannya statistik dengan metode penelitian yang akan digunakan? Nah, kita lihat apa itu metode ilmiah. Adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, resiko untuk kelirunya paling sedikit. Langkah dalam metode ilmiah adalah merumuskan masalah, melakukan studi literatur, membuat dugaan-dugaan sementara atau hipotesis. Posisi yang keempat adalah mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan. Disinilah peran statistik dibutuhkan. Maka ini mulai dari instrumennya, sampelnya, bagaimana datanya, bagaimana variabelnya, sampai analisis apa yang akan digunakan. Setelah itu baru pengambilan kesimpulan. Jadi betapa pentingnya peran statistika dalam ilmiah, dalam metode ilmiah atau dalam satu penelitian. Kita akan mengklasifikasikan data, ya. Apa sih data itu? Kumpulan dari sejumlah fakta atau kenyataan yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Data statistik juga menunjukkan faktanya berupa bentuk
kualitatif maupun kuantitatif. Jika kualitatif dalam bentuk kategori, jika kuantitatif dalam angka atau bilangan. Bagaimana klasifikasi data menurut sifatnya? Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan kategori, sifat, golongan, dan lain-lain. Kebalikannya adalah kuantitatif. Jika kuantitatif, maka data yang berupa angka atau bilangan, baik misal umur, nilai ujian, volume, berat, dan lain-lain. Data kuantitatif dibagi lagi menjadi dua. Ada kuantitatif deskriptif dan kontinu. Jika diskrit, maka masih dalam bentuk angka bulat bilangan asli, tidak dalam bentuk pecahan. Jika kontinu, maka dalam bentuk pecahan. Misal pengukuran tinggi badan, luas bangunan, dan lain-lain. Sedangkan data menurut sumbernya, ada internal dan eksternal. Internal berarti data dari dalam organisasi. Apa itu? Laporan keuangan, laporan jumlah staf, laporan stok obat-obatan, dan lain-lain. Jika eksternal, maka di luar. Di luar ini adalah untuk keperluan analisis layanan perusahaan. Sedangkan data menurut cara memperolehnya. Di sini ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah langsung dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah dari data dokumentasi. Misal jumlah karyawan, struktur organisasi, laporan keuangan, dan lain-lain. Syarat data yang baik. Syarat data yang baik yang pertama adalah objektif. Data harus sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Poin pentingnya adalah representatif, mewakili objek yang akan diamati. Data harus update. Ada juga kesalahan baku atau standar errornya kecil. Suatu perkiraan dikatakan mempunyai tingkat ketelitian tinggi apabila mempunyai kesalahan baku yang kecil. Data yang baik adalah data yang tepat waktu, yang relevan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Itu adalah klasifikasi data. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Apa itu populasi? Ya, himpunan atau kumpulan dari semua objek yang diteliti. Jadi, jika sampel adalah bagian dari populasi yang memberikan sedikit gambaran namun membaca keseluruhan. Contoh populasi adalah jumlah siswa di sekolah semuanya 600 orang. Jumlah pengangguran dalam satu provinsi misal. Sedangkan sampel 100 mahasiswa diambil dari 5 jurusan. Berarti bagian dari populasi. Sejumlah anak yang putus sekolah diambil 30 dari 4 kabupaten misalnya. Dari 60 karyawan ada 20 karyawan yang diukur keaktifannya selama pelatihan. Itu adalah sampel. Bagaimana penentuan besarnya sampel untuk kebutuhan penelitian semisal. Penentuan jumlah sampel bisa tergantung pada adanya sumber data yang digunakan untuk menetapkan batas maksimal dari besarnya sampel.
Kebutuhan dari rencana analisis yang menentukan batas minimal dari besarnya sampel. Angka perkiraan dari proporsi yang mau diukur ditetapkan 50% misal, dengan tingkat kepercayaan 5% atau 1%. Berarti jika kita gunakan 5% atau angka kesalahannya, maka 95% benar. Menetapkan derajat kepercayaan. Nah, ini sama. Setelah kita berapakah tingkat kepercayaannya, maka di sini 95 ataukah 99%. Baru setelah itu menentukan jumlah besarnya sampel. Ada beberapa cara untuk menentukan besarnya sampel. Yang pertama adalah menurut pendapat Guy. Di sini untuk rancangan penelitian deskriptif, sampel yang akan digunakan adalah 10% untuk sampel yang dalam ukuran besar dan ukuran sebesar 20% untuk yang besar. Penelitian yang bersifat korelasi dan eksperimen minimal 30 responden. Maka sediakan dulu 30 responden jika kita untuk korelasional. Penentuan sampel yang lain ada satu rumus yang paling simpel di sini adalah menurut Slovin. N sama dengan N per 1 plus N alfa kuadrat. Alfanya adalah derajat ketelitian atau alfanya 5% atau 10%. Jika untuk kebutuhan penelitian biasanya 5%. Menurut Morgan, lain lagi. Jika populasi lebih dari 1000, maka sampel bisa 20-30%. Jika kurang dari 1000, maka bisa menggunakan rumus panjang yang ini, di mana di sini ada N jumlah populasi, X kuadrat adalah nilai G square-nya. Di sini ada probabilitas sudah ditentukan 0,5, alfanya juga 0,05 dengan N jumlah sampelnya. Itu menurut Morgan. Bagaimana skala pengukurannya? Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendek interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala data dibagi menjadi dua, ada kategorikal, ada numerik. Jika kategorikal, maka ada skala nominal ordinal. Jika numerik, interval rasio. Numerik dibagi menjadi dua, ada kontinu dan diskrit. Jika kontinu, maka ada nilai pecahan. Jika diskrit, maka nilai aslinya. Kita lihat apa itu skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana, di mana di sini hanya memberikan label saja. Misal di sini jenis kelamin 1 untuk laki-laki, 0 untuk perempuan. Jenis pekerjaan 1 pegawai negeri, 0 swasta. Itu untuk nominal, hanya memberikan label, tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi. Tidak menunjukkan tingkatan juga. Kebalikan dari nominal adalah ordinal. Ordinal di sini adalah berupa tingkatan atau jenjang, di mana di sini ada teratur dari nilai tertinggi hingga terendah. Dari angka ordinal ini bertujuan untuk memberikan ranking atau urutan, tapi angka ini tidak bisa ditambahkan maupun dikurangi. Contoh adalah misal di sini pilihan jawabannya sangat tidak setuju, netral, setuju, dan
sangat setuju. Skala interval. Jika skala interval, nah, maka di sini skala interval adalah peringkat di mana punya interval atau jarak. Jadi misal sekian sampai sekian, misal nilai A 80 sampai 100 dan seterusnya. Skala yang terakhir adalah skala rasio, di mana di sini adalah berfungsi sebagai perbandingan, memberikan angka ranking, memberikan interval, namun memulai nilainya adalah dimulai dari 0. Tidak bisa ukuran ini bisa dikalikan, dibagi, dijumlahkan maupun dikurangi. Skala rasio lebih digunakan untuk penelitian sosial, misal jumlah anak hidup, tingkat ketergantungan, tingkat pengangguran, umur responden, dan seterusnya. Demikian untuk pengantar dasar-dasar statistik. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk materi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.